anu Pak Kenario. Oh, nggih. Iya, paling enggak nanti nasibnya sama dengan Melis lah gitu. Nggak fokus. Nggih. Ini sudah berapa yang datang 10, harusnya 15, berarti ini 9. Ini ketua sukunya masih belum nampak, ini Mas Kodrat juga belum nampak ini. Sama Mas Aan, oh Mas Aan sudah kelihatan. Mas Fadli sudah kelihatan. Baik, kita mulai saja ya, Buning ya. Oke, Pak. Monggo, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada siang hari ini, hari Sabtu, tanggal 19 Februari tahun 2002. Mari kita awali dulu pertemuan siang ini dengan berdoa mendekat tema kita masing-masing. Semoga nanti dilanjutkan dengan diskusi kita pada siang hari ini. Berdoa disilahkan. Cukup, terima kasih. Siang ini tadi saya cek yang masuk itu untuk penulisan latar belakang masalah yang saya cek di Google Classroom yang masuk itu 8 ya. Nah, coba saya cek lagi ada berapa yang masuk. Oh, yang masuk sudah 10 ya. Baik. Baik, pada siang ini mungkin tidak semuanya ya Buning ya. Kita ambil contoh mungkin Di sampling saja ya. Perwakilan jenis penelitian mungkin ya. Nggih. Nanti kalau nggak gitu satu dulu gitu nanti diawali abjad gitu ya mungkin atau pripun sebaiknya. Ini kan ada Mas Arief, iya, Jejen, kemudian Kodrat, iya, kemudian jadi, Madi, Maulana, saya minta untuk menampilkan apa itu, ini kan sudah ada di sini, saya minta untuk menampilkan, kemudian kita beri komen, atau saya yang menampilkan, nantinya, sebaiknya gimana Bening? Kalau menurut saya mahasiswa saja Pak yang menyampaikan sekaligus biar kita tahu. Nanti kita tinggal komen-komen begitu. Kita review di file masing-masing aja. Ya, oke. Jadi nanti langsung kita beri komen ya. Oke, kalau gitu saya minta yang pertama saja dulu Mas Aan, sesuai dengan di sini ya. Silakan Mas Aan, tampilkan di situ. Nanti kita berikan komen. Baik, Pak. Langsung saja ya, nanti langsung menampilkan ya, Pak. Ya, oke. Jadi nanti kita lihat mungkin per alinea gitu ya. Oke. Oke ya, akan diperbesar coba Mas. Baik, Pak. Ini tanpa menyebutkan judulnya dulu ya. Oh, iya Pak. Oke. Jadi yang pertama itu judulnya ini ya. Paragraf pertama adalah pelayanan pendidikan. Gitu ya, coba dibacakan. Yang pertama itu
Pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan, mengingat semakin dibutuhkannya sumber daya manusia yang kompeten sejalan dengan perkembangan pendidikan yang terjadi di dunia saat ini. Tenaga pendidik merupakan... sudah berhenti saja, nggak usah dibaca semuanya. Oh iya, Pak. Yang akan dipermasalahkan di situ apa? Tentang itu, Pak. Judulnya dikopikan dulu, Mas Aan. Baik, Bu. Judulnya dikopikan judulnya dulu. di atasnya ya. Belum ya. Di sebelum bab 1 itu dikasih belum bab 1 kasih judulnya. Judulnya aja ya. Bu, saya kopikan dari sini. Kan judulnya saja di atasnya. Judulnya aja, nggak usah semuanya. Judulnya aja diletakkan di atas bab 1. 2 baris itu aja. Terus tampilannya agak diperbesar ya nanti ya. Di atasnya itu aja. Gitu. Panjang aja. Oke ya. Seperti itu. Nanti LPTK-nya itu dipanjangkan ya. Iya, Pak. Ini kemarin belum saya, tapi ketika pas pendanaan itu sudah saya panjangkan, Pak. Ya, oke. Belum saya ganti, Pak. Oke, langsung alinea 1, Mas. Ya. Alinea 1, apa yang menjadi masalah? Yang saya soroti ini tentang kebutuhan pendidikan yang berkualitas, Pak. Seperti itu, iya. Nah, kemudian saya hubungkan dengan tenaga pendidik, Pak. Ya, kalau memang seperti itu, kalau saya tanya itu kalimat yang pertama itu loh. Kalimat yang pertama ya, layanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat sangat dibutuhkan. Itu predikatnya mana, Mas? Itu masih koma sih, Pak. Lah ya, yang saya tanyakan predikatnya mana? Belum sih, Pak. Kan sudah saya sampaikan, kalau membuat kalimat itu perhatikan predikatnya. Kalau seperti itu predikatnya yang mana kan itu? Ini, Pak, sumber daya ini, Pak. Loh. Ini kan masih koma ini, Pak. Loh lah ya, predikatnya yang mana? Kalimat nomor 1 itu, Mas. Kalimat nomor 1 itu loh. Coba di blok. Nah itu, predikatnya yang mana? Iya toh? Iya, Pak, belum ada. Nah itu namanya yang sudah saya tekankan bahwa kalimat itu mengandung. Nah kalau kan kejenuhnya pasif, berarti itu ada predikatnya. Jadi setiap kalimat itu ada predikatnya. Nah kalau itu Anda buat pasif, pasti ada objeknya, kan gitu ya. Iya, Pak. Nah kalau ada objek predikat, pasti di situ ada keterangannya. Nah, makanya selalu saya tanya, predikatnya itu apa? Itu. Nah, nanti kalau nggak ada ya, kan predikat itu kan kata kerja ya. Gitu loh. Nah, kalau seperti ini nggak jelas, Mas. Gitu lah ya. Nah, kemudian berikutnya juga demikian. Langsung aja ya. Nah, kemudian itu kan nggak ada masalahnya apa yang dimasalahkan, itu nggak jelas. Jadi paragraf 1 itu nggak ada maknanya gitu loh. Dan itu juga tidak unity. Anda andaikan iya, itu kan Anda mempermasalahkan layanan pendidikan misalkan gitu. Tetapi kalau di dalamnya ada tenaga pendidik gitu, yang tenaga pendidik merupakan itu kok definisi kan gitu loh. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini. Dan itu suatu paragraf yang tidak bagus. Ya, ini ya. Kemudian yang paragraf 2 itu juga tidak bagus. Hal tersebut itu yang mana? Yang atas tadi, Pak. Yang belum tentu. Hal tersebut itu yang mana? Nggak jelas itu. Iya, Pak. Ya, tak? Nah, andaikan yang atas, itu kekatannya dengan standar nasional pendidikan. Padahal itu yang dimaksudkan kan layanan pendidikan atau tenaga pendidikan. Itu nggak jelas. Gitu? Dan masalahnya itu apa? Yang ingin Anda sampaikan dalam alinea itu. Ya, seperti itu. Ini komen saya dulu ya, Kuning ya. Nah, ini sudah saya baca. Ya, Mas. Coba end of the alinea Anda coba apa? 2.
ya kan? Nah, itu kan oleh karena itu pengakuan pembelajaran RPL kan nggak ada di situ di alinea Anda itu membicarakan RPL, gitu. Jadi itu suatu alinea yang boleh katakan kacau, gitu, tidak unity lah, gitu. Berikutnya juga demikian, coba. Nah, kalimat berikutnya itu, ya seperti itu. Nah, misalkan pentingnya pelaksanaan RPL dibuktikan dengan doa. Yang jadi masalah itu apa kan itu? Gitu. Itu Mas. Nyanyi itu siapa tuh Mas? Yang mana Pak? Nyanyi itu loh, pentingnya itu loh. Ini bahasa yang tidak formal itu. Oh iya Pak. Iya tak? Ya, nggak usah pakai pentingnya, pelaksanaan kan bisa. Langsung aja Pak. Ya iya, seperti itu. Tapi ini nggak bagus juga. Apakah itu masalah? Iya kan? Iya. Apa yang menjadi masalah kan gitu? Nah, ini ya coba ini juga perlu dianukan ya. Nah, seperti itu anunya. Nah, kemudian ya, ini juga ada Rewelo itu apa itu? Itu di tahun sebelumnya Pak, namanya Rewelo Pak. Hah? Recognition of Work Experience Learning Pak. Nah, iya. Itu dikutip dari mana? Dari penelitiannya itu Pak, Ibu Zam Pak. Dari mana ada keterangannya? Huh? Belum dikasih. Ah, itu kacau anunya ya. Harus dikasih. Nah, iya, seperti itu. Ini baru latar belakang masalah ya. Nah, belakangnya lagi juga peraturan presiden. Peraturan presiden dan sebagainya itu untuk supporting, Mas. Gitu. Tapi masalahnya apa kan gitu. Ya, tolong yang lain didengar juga ya. Jadi ini enggak jelas, Mas, anunya, latar belakang masalahnya itu enggak jelas gitu. Oke, kemudian belakangnya lagi terus coba anunya. Nah, itu harapan besar agar ini coba harapan besar sampai ini itu predikatnya mana gitu loh, Mas. Coba harapan besar agar tenaga mendapat pengakuan atas kompetensi yang panjang segitu kalimatnya itu loh, Mas. Sampai oleh karena itu sampai apa itu? Iya, sampai oleh karena itu coba diblok itu. Coba kamu harapan, mulai harapan, sampai terus sampai mana? Enggak, itu satu kalimat. Satu kalimat, mana kalimat sampai mana? Coba kamu baca deh. Coba kamu baca. Coba dibaca, Mas. Harapan besar agar tenaga kependidikan mendapat pengakuan atas kompetensi yang dicapai melalui pengalaman kerja dan hasil belajar yang didapatkannya bersandar pada kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan kerangka kualifikasi nasional pendidikan KKNI. Terutama kemampuan KKNI itu. Ya, panjang sekali toh. Kalau ditanya itu predikatnya mana? Sebentar. Sebentar. Sementara saya lanjutkan ya Mas ya. Gimana Mas? Boleh stop share screen dulu Mas, saya tunjukkan karena udah saya kasih tanda. Mas An, stop share screen dulu aja. Saya tunjukkan screen dari saya ya. Baik, terima kasih Pak Is dan juga para mahasiswa. Seperti disampaikan oleh Pak Is tadi, ketika kita menyusun sebuah karya ilmiah itu harus unity ya. Jadi satu alinea itu satu pokok pikiran. Itu yang pertama. Yang kedua, kalimat yang disusun itu harus lengkap ya, minimal ada SPO ya, syukur ada K-nya. Jadi SPO kayak bahasa Indonesia itu, karena memang menyusun karya ilmiah itu tidak gampang. Makanya kalau di awal Anda sudah berjalan dengan benar, insya Allah nanti ke belakangnya mudah. Nah, tadi ini kan sudah dikomentari Pak Is ya, kaitannya dengan kalimat yang tidak unity dan belum jelas ini maknanya apa. Nah, kemarin saya sarankan agar Anda membuat outline untuk setiap alinea itu kalimat utamanya apa.
Nah, kemudian yang kedua, antara alinea pertama dan kedua itu diusahakan ada kalimat jembatan ya. Jadi kalau misalnya di sini bicara tentang contoh ya, misalnya Mas Aan ini di pertama bicara tentang kualitas pendidikan misalnya, maka di sini kalimat jembatannya juga harus diawali dengan yang menyangkut dengan kualitas pendidikan. Misalnya peningkatan kualitas pendidikan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang nomor sekian begitu. Jadi ada keterkaitan antara alinea yang satu dengan yang lain begitu. Nah, kemudian Mas Aan ini saya lihat Anda nulisnya perlu memperhatikan ini Mas. Kalau istilah yang belum disebut itu jangan langsung disingkat seperti ini. Ini nggak boleh ya. Jadi harus disebutkan dulu pentingnya pelaksanaan rekognisi pembelajaran lampau dalam kurung RPL begitu. Karena di atasnya kan Anda belum pernah menuliskan RPL itu singkatannya apa kan? Belum pernah kan? Itu di atas. Oh ya maaf, di atasnya sudah ya, maaf saya kurang teliti. Oke. Kemudian yang berikutnya ini ada typo. Maaf yang ini berarti saya cancel ya, ini saya kurang teliti. Yeah. Oke. Nah, ini yang di bawahnya itu yang saya kasih blok itu tadi, itu adalah kesalahan typo ya. Typo yang seperti ini mohon dihindari ya. Hal-hal yang terkait dengan singkatan-singkatan mohon diperhatikan, karena di bawah banyak sekali ya typo-typo dan penulisan yang tidak benar untuk istilah bahasa Inggris. Kemudian awal sebuah kalimat itu diusahakan jangan menggunakan kata sambung. Ini contohnya di. Nah, ini kan Anda bisa menyusun kalimat dengan makna yang sama, tetapi jangan diawali dengan kata di. Ya. Di Amerika Serikat RPL disebut, ya kan Anda bisa menggunakan istilah RPL di negara di Amerika Serikat diistilahkan dengan apa, begitu kan, sama atau maknanya ya Mas Aan ya? Iya. Sedangkan di Inggris namanya apa? Nah ini banyak typo ya Mas ya. Ini kayak learning itu nulisnya seperti apa? Ya, ini typo dan harus dicetak miring. Ini harusnya dicetak miring karena semua istilah asing itu harus dicetak miring dan diusahakan penulisannya juga benar begitu. Oke, ya saya kira itu nih Mas ya. Dan kemarin disampaikan tuh yang latar belakang itu kan istilahnya yang membuat orang ingin tahu kenapa sebenarnya Anda melakukan penelitian. Jadi memang harus disusun dengan bahasa yang baik, Mas. Memang yang paling susah itu di latar belakang. Kalau bab 2 itu nanti gampang ya. Yang paling susah itu di latar belakang. Makanya di sini Anda tidak usah putus asa kalau di sini kami banyak memberikan masukan karena disinilah yang paling sulit ketika Anda menyusun kalimat. Untuk yang berikutnya lebih gampang. Yeah. Saya kira itu, nggih. Pak Is monitor sampun Pak Is? Halo? Oh, belum. Berarti bisa saya lanjut ya. Nah, jadi itu ya Mas Aan ya. Jadi ketika kita nyusun latar belakang seperti ini, kita harus membuat ini pokok-pokok bahasanya. Misalnya Anda bicara tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemudian yang alinea kedua Anda bicara tentang pendidikan sebagai upaya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga Anda bicara bahwa pendidikan itu adalah upaya strategis untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, misalnya seperti itu. Kemudian ada beberapa yang berikutnya, ada beberapa kebijakan kaitannya dengan hal kebijakan yang alinea ketiga tadi apa, peningkatan kualitas sumber daya manusia ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Anda bicara tentang rekognisi pembelajaran lampau yang ada bahwa rekognisi pembelajaran lampau itu dibutuhkan dan sudah berkembang di berbagai negara. Kemudian Anda bicara tentang menceritakan tentang RPL itu di berbagai negara. Kemudian Anda baru bicara yang ada di Indonesia. Nah setelah bicara di Indonesia nanti dibagi-bagi lagi dari sisi kebijakannya, dari sisi pelaksanaannya, dari sisi evaluasinya, misalnya itu sudah beberapa alinea kan? Nah, nanti Anda melihat yang terakhir itu Anda melihat celahnya di mana. Nah, sesudah itu Anda menyampaikan bahwa
ini loh latar belakang saya, kenapa saya mengambil yang namanya judul model apa tadi? Evaluasi atau assessment ya? Assessment, model assessment untuk RPL ini. Jadi ketika Anda sudah membuat outline istilahnya kalimat pokok dalam setiap alinea itu akan mudah karena akan melihat alurnya dengan jelas, dan kalimat diusahakan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Istanto, harus ada subjek, harus ada predikat, harus ada objek, dan diusahakan ada keterangan. Penyusunan kalimatnya juga harus yang bagus, ya. Tidak boleh membuat orang ambigu atau redundant, ya. Kata yang diulang-ulang itu juga tidak bagus. Mohon maaf saya off-cam ya, ini karena pipi saya bengkak sariawan. Jadi tadi udah izin sama Pak Is untuk off-cam ya. Jadi ngajar off-cam itu nggak nyaman, tapi ya sudah karena kondisi ya. Ini. Nah, untuk yang berikutnya Mas Aan nanti silahkan diperbaiki seperti ini. Mungkin ada pertanyaan atau konfirmasi dari Mas Aan, silahkan, khususnya Mas Aan ya, karena yang menulis ini. Nanti yang lain setelah Mas Aan, silahkan. Ya. Mungkin pertanyaannya terkait penyampaian data sih, Bu. Saya untuk mencari, kan ini kan saya tentang tenaga pendidikan, tenaga pendidik. Nah, itu kan kandidatnya itu kan di LPTK, apakah nanti dia itu calon guru SMK atau gimana gitu? Saya bingungnya di situ. Kemudian untuk mencari datanya itu gimana, Bu? Enggak, ini kan kita bicara latar belakang dulu, Mas. Jangan kemana-mana dulu. Kita bicara latar belakang dulu supaya kita fokus. Kalau yang itu nanti kita di bab 3 ya. Kita bicara latar belakang dulu supaya fokus. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan katanya dengan latar belakang. Tadi sudah saya kasih contoh ya, Mas ya. Yang pertama mungkin alinea pertama Anda bicara tentang ya peningkatan kualitas sumber daya manusia atau sumber daya manusia sebagai kunci kemajuan suatu bangsa, misalnya seperti itu. Kemudian bicara lagi bahwa peningkatan kualitas SDM itu dapat ditempuh dengan upaya strategis melalui pendidikan, misalnya seperti itu kan tadi saya kasih contoh. Kemudian yang berikutnya pendidikan itu kan bisa ditempuh dengan berbagai jalur ya. Kemudian Anda ceritakan tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga di sisi lain alinea berikutnya Anda ceritakan tentang kebijakan ini, rekognisi pembelajaran melampaui ini, yang bisa mengakui kualifikasi atau kualitas atau kompetensi seseorang berdasarkan pengalaman. Nah, kemudian Anda cerita lagi tentang pelaksanaan RPL di berbagai negara tadi. Anda cerita di Amerika gimana, di Inggris gimana, di Australia gimana, di Jepang gimana, misalnya seperti itu. Kemudian baru masuk ke Indonesia. Nah, ke Indonesia tadi kan sudah saya sampaikan ada Anda ceritakan satu alinea mungkin kaitannya dengan kebijakan, mungkin kaitannya dengan pelaksanaan, mungkin kaitannya dengan evaluasi. Kemudian Anda masuk melihat celah-celah itu yang membuat Anda tertarik untuk melakukan penelitian, ternyata di dalam RPL itu model evaluasinya belum istilahnya belum sesuai dengan standar atau bagaimana Anda menyampaikan ya, atau mungkin belum ada model evaluasi yang tepat untuk pelaksanaan RPL sehingga Anda tertarik untuk mengadakan penelitian ini. Nah, seperti itu Mas. Jadi ada benang merah dari alinea pertama sampai terakhir. Kemudian yang berikutnya adalah antar alinea itu harus ada kalimat jembatan. Kalimat jembatan itu biar tidak putus gitu ya, tidak terpisah-pisah terkotak-kotak, tetapi saling terkait satu sama lain sehingga smooth bagus. Nah itu Mas Aan ya. Ada pertanyaan untuk yang latar belakang dulu ya, jangan kemana-mana dulu. Latar belakang dulu. Silakan. Itu Bu, tentang apa namanya? Ini kan saya kan masih berdasarkan wawancara ya Bu, istilahnya dengan asesor, termasuk Bu Zam kan juga termasuk asesor ya Bu. Kemudian mengatakan kalau rekognisi yang ada saat ini dengan portofolio itu belum tepat gitu loh. Ada yang mengaku-ngaku tapi tidak menyertakan datanya. Nah kemudian kan kalau
apakah cukup dengan wawancara itu ya Bu untuk menjadi dasar itu, ataukah perlu kajian data, kemudian pendapat para ahli kalau portofolio itu kurang seperti itu Bu? Oke, terima kasih Mas Aan ya, bagus pertanyaannya. Jadi ketika kita menyajikan suatu data di latar belakang masalah ini kaitannya dengan bagaimana sih potret pelaksanaan ini ya RPL ini, nah Anda boleh melakukan wawancara ya. Jadi di situ disampaikan bahwa berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa apa ya, asesornya kan banyak Mas di tempat kita. Yang S1 itu ada 5 ya, saya, Buyam, kemudian ada Pak Naryo, ada Pak Ali ya, ada Pak Didi, kemudian yang S2 itu ada Prof. Khoir, ada Pak Sukir, ada Pak Rustam, ada Pak Haryanto, satu lagi saya lupa. Nah, ini kan Anda bisa melakukan wawancara beberapa orang. Nah, selain itu akan lebih greget lagi atau lebih menarik lagi ketika Anda banyak membaca kajian jurnal atau laporan kegiatan yang terkait dengan RPL atau kebijakan-kebijakan yang terkait dengan RPL atau mungkin berita-berita yang ada di media massa kaitannya dengan RPL seperti itu. Kalau dari wawancara saja kan misalnya Buya menyampaikan bahwa portofolio itu kadang-kadang yaitu mahasiswa ngeklaim kalau kita asesornya nggak jeli, ya nggak teliti dalam melihat bukti-buktinya, ya sudah diakui begitu. Tetapi kalau kita jeli kan pasti kita lihat ini dokumen yang disampaikan apa. Nah itu kan hanya dari satu sisi bagaimana pola pelaksanaan. Nah dari sisi kebijakan gimana, kan kita harus mencari sumber dari referensi yang lain. Jadi selain wawancara bisa dilengkapi dengan kajian hasil penelitian atau laporan-laporan kegiatan terkait dengan RPL, bisa juga berita-berita yang mengangkat ya topik kaitannya dengan RPL. Begitu Mas Aan. Iya, Bu. Saya tambahkan Mas Aan. Ya, saya tambahkan dulu Mas Aan. Pak Is sudah on. Monggo Pak Is. Maaf, ini tadi anak-anak ini yang saya minta masjid itu untuk beli kamera, saya nggak bisa. Ini kan kemarin kena petir itu jadi banyak yang rusak. Ini Mas Aan, tadi saya dengar hasil observasi, hasil wawancara itu digunakan untuk mengeksplor ya kerangka pikir Anda gitu loh ya. Nah, kalau menurut saya sebaiknya tidak dituangkan di dalam tulisan. Itu untuk menginisiasi Anda, mengeksplor. Nah, kalau bisa di dalam latar belakang itu, bukti yang itu supaya tidak ada di opini, tapi sudah disampaikan oleh Bu Nur. Yang cari itu di kajian cukup banyak, gitu loh Mas. Jadi apa yang disampaikan Bu Yam, apa yang masukan dari Bu Nur, itu pasti ada sumber yang resmi, gitu loh Mas. Seperti itu. Jadi itu yang membedakan nanti penelitian di S2 gitu ya. Iya, nah, hasil wawancara dan sebagainya itu nanti bisa-bisa nanti menjadi opini kan gitu Mas Yan, karena nggak ada buktinya, tetapi apa yang disampaikan itu Anda cari itu di kajian aslinya pasti ditemukan seperti itu. Misalkan itu nanti dari hasil seminar atau apa, itu kan disampaikan di publik dengan ada naskah yang tertulis. Semacam itu gunanya di bab 1 kan seperti itu. Ya. Nah, sekali lagi saya sampaikan, tadi sudah sampaikan Bruning, buatlah outline-nya dulu. Gitu ya. Itu yang pertama, buatlah outline-nya dulu. Ya, kemudian nanti yang perlu ditepati lagi itu struktur kalimatnya itu harus dipegang betul. Anda mau buat kalimat apa? Pasif atau aktif? Yang paling penting adalah di situ ada predikatnya ditangkap dulu. Gitu ya. Sekali lagi bahwa tesis itu ditulis dengan bahasa ilmiah. Ya, bahasa kayak tulis ilmiah. Ya, seperti itu. Nah, nanti jelas di situ predikatnya harus jelas. Sekali lagi predikatnya harus jelas. Ya, nanti kalau di Inggris kan itu di bahasa Inggris kan jelas gitu. Bahasa Inggris itu kan pasti ada verb kan gitu. Kalau verb-nya nggak ada ditambah auxiliary verb kan gitu.
kata kerja bantu. Nah, ini yang harus dipahami betul. Yang kedua, kalau sudah membuat kalimat, itu susunan kalimat dalam kalimat itu harus tersusun di dalam satu alinea namanya. Nah, alinea yang baik itu harus mengandung tadi main ideas-nya apa, ide utamanya apa, kemudian supporting ideas-nya apa, kemudian conclusion-nya itu apa, gitu. Nah, kalau membuat conclusion itu ada dua alternatif, direct conclusion atau hypothetical conclusion, gitu. Nah, yang baik itu sebaiknya hypothetical conclusion, hingga nanti dari hypothetical conclusion itu bisa dijadikan beberapa alinea berikutnya. Seperti itu. Nah, ini terus terang setelah saya baca dari tadi, hampir semuanya, gitu ya, hampir semuanya membuat kalimat itu tidak jelas predikatnya. Semuanya masih menggunakan bahasa yang non formal, gitu ya. Nah, coba nanti dicermati lah, nanti setelah ini nanti siapa yang ingin menampilkan, bolehlah. Nanti kita lihat saja. Hampir semuanya menggunakan bahasa formal, tidak bahasa formal, gitu. Coba nanti saya ambil acak saja, nanti bisa dilihat itu. Ya, ini yang sangat baik untuk menulis latar belakang. Karena kalau latar belakangnya itu nanti sudah bisa dilihat bagus ya formatnya, nanti di bab 2 itu pasti ngikuti gitu loh. Pasti ngikuti gitu. Kalau yang di bab 1-nya ya maaf masih belum terstruktur, nanti di bab 2-nya juga sama seperti itu. Ya, ini contoh yang pertama punya Mas Aan tadi. Saya lihat pertama kalimatnya itu enggak jelas gitu ya, masih menggunakan banyak tidak informal, boleh katakan seperti itu ya. Ini ya. Oke, mungkin saya cukupkan aja mungkin Mas Aan nanti diperbaiki gitu. Ini masih saya minta 5 loh ya. 5. Mestinya kalau tesis itu bisa 10 sampai 15 mengungkapkan latar belakang masalah. Seperti itu. Nah, jadi makanya dibuat outline-nya seperti yang disampaikan oleh learning gitu. Nah, intinya kalau ada Mas Aan model evaluasi ya, model assessment. Iya Pak, assessment Pak. Iya, berarti itu membuat baru ya. Iya Pak, mengembangkan yang sebelumnya kan cuma portofolio ya Pak. Ya, saya membuat uji kompetensinya. Berarti kalau itu namanya model, berarti Anda tidak mengembangkan yang sudah ada. Membuat baru berarti. Iya Pak. Nah, hati-hati loh ya, nanti harus kuat kajian teorinya. Ya, model assessment ya, masalahnya judulnya saya juga ya. Model assessment berarti model assessment. Penilaian itu. Penilaian RPL-nya ya Pak. Jadi Anda mengembangkan fokus ke ini Mas, kembangkan instrumen-instrumen untuk rekognisi ya. Iya, berdasarkan capaiannya Bu. Capaian pembelajaran Pak. Ya, oke. Ya. Tapi kemarin saya bertanya itu yang memiliki kompetensi aja. Jadi bidangnya itu ya yang ada kaitannya dengan kognitif, kemudian afektif sama psikomotorik Bu. Jadi yang ada psikomotoriknya Bu. Iya, maksud saya gini Mas Aan. Ada kata model, itu konsekuensinya Anda harus menemukan model baru. Gitu ya. Nanti metode penelitiannya itu nanti ada fit model gitu loh. Nah, nanti analisisnya harus Anda pikir juga. Kalau nanti itu fit model, berarti Anda harus siap-siap dengan penelitian ini SEM. SEM. Jadi itu katanya dengan apa kuning kok saya lupa. Structural equation. Ya, measurement. Jadi itu analisis
Structural equation model, ya. Ya. Nah, itu harus pakai itu, Mas. Nanti sampai menemukan fit model. Gitu. Nanti, apakah Anda gunakan tuh CFA atau CFE kan gitu. Ya. Kalau memang seperti itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi kan ada kemungkinan pengembangan model atau model kan gitu. Kalau ada pengembangan model dari yang sudah ada ditambah ada pengembangannya. Tetapi kalau model berarti itu ada yang baru, betul-betul usulan baru. Kalau pengembangan perangkat evaluasi atau pengembangan perangkat assessment gitu lebih iringan ya Pak ya? Iringan gitu. Iya. Berarti ya yang sebenarnya mengembangkan yang Pak, apa namanya yang punyanya Bu Zami itu Pak. Berarti maksudnya pengembangan Pak. Soalnya kemarin kan saya ketika ngisi yang judul proposal itu Pak tentang judul itu juga ada pengembangannya, kemudian dikomen sama Pak Is langsung aja Mas model seperti itu, makanya saya hilangkan. Ya makanya itu tadi kan saya tawarkan ke Anda kalau mau baru ya nggak apa-apa. Kan ini masih belum namanya judul itu kan bisa berubah. Masih bisa berubah. Iya. Gitu. Tergantung Mas Aan larinya mau kemana Mas, mau mengembangkan modelnya atau perangkat assessment-nya yang menjadi fokus gitu maksudnya. Kalau misalkan pengembangan perangkat assessment, nah itu bisa. Itu aja udah berat toh nanti kalau untuk RPL. Itu ya Mas, jadi diskusinya seperti itu. Tapi kalau mau berat juga nggak apa-apa. Yang ringan aja Pak. Enggak, ini kami menyarankan ya Mas, biar Anda itu tidak terlalu lama sekolahnya, studinya. Pengennya Anda cepat-cepat lulus kan gitu. Makanya kan saya dan Kuning itu mengkritisi itu Mas. Dari judul itu kan akan nanti katanya dengan metode yang Anda gunakan. Ya kalau mau berat nggak apa-apa bagi kami kan gitu. Gitu. Tapi ringan juga nggak apa-apa kan gitu. Semakin cepat kan gitu. Yang cepat saja Pak. Oke ya. Ini Pak, saya ganti aja berarti Pak. Ya. Gimana? Perangkat asesmen Pak. Nanti bilang aku sebenarnya model gitu. Model juga nggak apa-apa. Tapi kalau dari cerita Anda tadi kayaknya larinya ke perangkat assessment-nya, Mas. Kalau menurut saya kan Anda buat rubriknya kayak gitu. Uji kompetensi aja sih, Bu. Dari capaian pembelajaran itu. Berarti masuknya perangkat ya, Bu, perangkat assessment. Iya, kalau memang seperti itu gitu. Makanya kalau jadi gini, saya lihat dari latar belakang masalah Anda bisa menebak. Anda bisa membuat latar belakang masalah tapi belum siap dengan nanti model penelitiannya itu apa, nanti teknik analisisnya bagaimana, itu kelihatannya apa itu belum nyantol gitu loh kasarnya. Iya. Gitu ya. Ini yang saya lihat seperti itu. Ya nggak apa-apa, ini kan nanti boleh berubah anunya. Judulnya, ya Pak. Makanya yang penting masalahnya. Oke, ini juga semua ya. Oke, siapa yang mau itu aja Kuning ya? Oke. Tampil paling banyak berapa Kuning? Gimana Pak? Mau ditampilkan berapa? Nggak usah semua kan? Enggak, 5 sudah banyak. 5 sudah banyak ya. Kalau bisa perwakilan kelas itu Pak, ada yang RPL, ada yang reguler gitu, jadi biar adil. Ini sudah kesalahan sekali ganti yang RPL. Izin merekam ya Pak, ini belum direkam ya Pak. Oh ya boleh. Iya, silakan. Oke, kita bikinkan host, siapa yang jadi host? Kuning, gimana Kuning? Kuning saya jadikan host gitu. Host, boleh Pak. Bisa merekam. Ya, Untuk Kuning. Oke, siapa berikutnya? Yang recording in progress. Yang RPL dulu. RPL tinggal kan cuma 2, pingsut aja itu. Nunjuk saya. Iya. Berarti kalau nggak ada wakilnya kan ya sudah berarti ya.
yang sukarela tak saya doakan lulusnya lebih cepat. Nah, siapa? Silahkan. Izin saya aja Pak Is. Oke, monggo. Ayo silakan Mas Bapak. Silakan. Dicermati ini latar belakang masalah bagaimana membuat kalimatnya dan kontennya nanti. Oke, silakan Mas. Nah ini Pak Is, ampun. Dibesarin dikit Mas Nova. Nah, ketok loh Mas. Untuk judul pengembangan media pembelajaran sistem monitoring pembangkit listrik energi terbarukan hybrid berbasis IoT untuk pendidikan vokasi. Nanti yang dalam kurungnya hilangkan ya Mas ya. Iya Pak. Siap. Hindari singkatan. Akan di dalam. Oke Mas. Mas, kalimat pertama itu dan saya tanyakan itu seperti itu, predikatnya di mana? Predikatnya di mana? Tanyakan predikatnya apa kan itu ya? Iya Pak. Apa Mas predikatnya apa? Semata hanya informasi sih Pak ini Pak. Informasi. Latar belakang masalah kan, ya sebaiknya dimunculkan suatu masalah. Masalahnya kita sampaikan di akhir alinea Pak. Apakah bisa? Ya. Jadi kan kita urutannya kan informasi-informasi kita rangkum. Nah nanti di akhir itu apa sih yang mau kita ambil dari informasi yang ada di atas, seperti itu Pak maksud saya. Apakah itu salah Pak? Ya, permasalahannya dimunculkan dulu di atas itu permasalahan itu tidak menjadi opini, maka ada supporting ideas kan gitu. Nah, dari masalahnya ada permasalahan, ada supporting ideas, di situ sebetulnya masalah apa yang terkait dengan penelitian Anda sini gitu. Misalnya Anda bicara tentang ini Mas Nova ya, jadi media pembelajaran sekarang itu kan yang digemari oleh generasi milenial itu kan yang berbasis misalnya terkait dengan internet, misalnya seperti itu. Nah, sementara media-media yang seperti itu masih terbatas. Nah, itu kan bisa menjadi sebuah problem begitu. Jangan ini Mas, kalimat pertamamu itu kan bisa dijadikan masalah. Ya kan? Nah, ini itu transisi energi berbasis fosil itu jangan langsung dianukan situ. Timbulkan masalah dulu bahwa energi fosil itu menjadi apa gitu. Iya, itu dulu, baru nanti perkembangan kaitannya dengan energi terbarukan gitu. Bahkan apa itu energi berbasis fosil itu kan saat ini akan habis, akan gitu. Nah itu data dari apa yang mengatakan energi fosil itu akan habis? Seperti itu. Nah, seperti itu yang disampaikan. Nah, kemudian dukungannya. Nah, dan setelah itu nanti kesimpulannya, setelah itu fosil habis, itu kan muncul data yang nanti mengatakan bahwa di situ munculnya energi terbarukan, kan gitu. Nah, sehingga nanti simpulannya nanti pengganti daripada fosil itu energi terbarukan dalam bentuk apa. Nah, nanti setelah pada berikutnya dibahas tentang energi terbarukan. Energi terbarukan itu bagaimana? Apakah itu masalahnya bisa positif atau bisa negatif kan gitu. Misalkan energi terbarukan ini dapat misalkan dapat dieksplorasi melalui kekayaan alam yang ada di Indonesia. Tapi masalahnya positif kan gitu kan. Indonesia memiliki energi yang banyak dikelola gitu, seperti angin, cahaya panas dan sebagainya,
dan sebagainya kan jutaan gitu. Terus data kemudian ESDM, energi, banyak data semacam itu. Nah seperti itu Mas anunya. Pak. Ya, seperti itu. Nah, nanti kaitannya kan pengelolaan dengan ini teknologi pengelolaan untuk manajemen energi terbarukan itu kan membutuhkan teknologi yang gitu ya, yang smart. Ini adalah dengan menggunakan IoT yang berbasis apa kan seperti itu anunya. Iya Pak, baik Pak. Nah itu kan. Nah ini juga misalkan nanti betul ya, itu misalkan menurut Direktur Energi Terbarukan bisa juga pakai direktur, bisa langsung lembaganya Mas. Oh iya. Langsung lembaganya menurut Kementerian ESDM tahun berapa kayak gitu Mas. Jadi nulisnya itu jangan seperti itu Mas, nggak boleh. Kementerian SDM nggak boleh menuliskan tanggal hari Senin dan itu nggak boleh semacam itu. Kan nanti ada tata cara bagaimana menulis itu kalau itu dari koran, bagaimana kalau itu menulis dari majalah gitu ya. Tidak pernah menulisnya ada tahun seperti itu. Jadi nanti menurut Kementerian ESDM tahun 2022 gitu ya. Nanti kemudian di mana di data pustaka itu Kementerian SDM tahun 2002 nama misalkan dari Kompas itu judulnya apa, Kompas nanti terbit apa, halaman berapa, di situ ada. Nah, tata cara menulis seperti itu harus dibaca di panduan penulisan tesis dan di itu. Ya, kalau nanti cara mengutip juga semuanya harus diperhatikan. Jadi yang dimaksud ditulis di situ itu umumnya itu adalah penulis atau lembaga. Ya. Penulis atau lembaga, baik. Ya, penulis atau lembaga. Nggak pernah itu ditulis presiden, tidak pernah itu ditulis rektor, gitu enggak. Yang ditulis itu namanya last name, seperti itu. Ya. Nih. Iya, Pak. Nah, kalau dibaca seperti itu, jadi yang dimaksud conclusion, simpulan dalam suatu paragraf itu adalah ini dari masalah yang Anda ajukan, kemudian supporting ideas, itu nanti yang ada kaitan dengan penelitian Anda itu apa, misalkan gitu. Itu. Nah, kemudian dalam satu alinea itu kalau bisa memang unity. Ya, unity. Biasanya seperti itu. Oke. Yang lain Mas. Nah ini Mas, berikutnya stop ya, stop. Itu ada 4 dan sebagainya itu apa Mas? Dalam kurung 4. Cukup kompeten dan kompeten, terus ada dalam kurung 4. Itu apa? Oh ini sumber pustaka Pak yang mengatakan seperti itu Pak. Oke, itu kita menganut EPE. Ya, kalau seperti itu masuk menganut LMA. Nah, kita menganut EPE, DE. Jadi disebutkan orangnya. Oh, disebutkan nama dan tahun yang seperti tadi ya, Pak ya? Iya, itu. Oh, okay. Kalau yang seperti itu masuk di EPE. Jadi coba di Word itu klik reference. Klik reference. Nah, klik. Itu kan EPE itu. Ini ya? Klik itu. Klik, coba klik. Nah, bawahnya itu kan ada. Kalau seperti itu MLE cara menulisnya atau bahkan IEE. Ya, semuanya diperhatikan. Seperti itu. Jadi kan format ini kan menggunakan yang digunakan UNJ itu EPE. EPE. Jadi American Psychology Association. Jadi penulisannya tidak seperti itu. Mungkin ini Pak Is. Kalau positive thinking saya, Mas Nova itu kan kemarin ngejar
proposal tesis magister itu. Nah, dia menggunakan ini gitu. Tapi lupa bahwa kesepakatan kita menggunakan APA. Gitu mungkin loh. Ini prediksi saya. Nggak apa-apa, ini kan nanti bisa dipakai kalau ini boleh apa itu artikel. Nggak apa-apa. Itu kan nanti tidak menggunakan IPA. Kalau ICN Info itu menggunakan IEE, jadi menggunakan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, untuk tesis ini sementara mesti menggunakan IPA. Oke, nah, seperti itu. Iya, Pak. Yes. Jadi sama ya Mas ya. Oke, cukup gitu ya. Iya, Pak. Oke. Coba nanti yang ini yang tulisan latar belakang masalah ada yang menampilkan kutipan 1, 2, 3, 4, kemudian ada tabel. Siapa? Saya juga baca. Yang menampilkan ada tabel, kemudian ada mengutip 1, 2, 3, 4 kalau nggak salah. Izin kayaknya saya, Pak. Iya. Nggak apa-apa, sampaikan. Bentar, Pak. Saya skip. Gitu. Iya. Ya, baik, sebagai contoh dulu. Oke, silakan Mas. Kayaknya saya ngerjainnya super buru-buru. Oh iya, nggak apa-apa. Buru-buru itu kalau cepat kan nggak apa-apa. Oke, silakan. Nah, itu ya. Nah, itu kita ketok itu ya. Judulnya juga, tolong kita tampilkan dulu. Judulnya di tentang keefektifan pembelajaran teaching factory. Untuk menggunakan ilmu bidang pendidikan itu di SMK ya. Oke. Kalau SMK di judul ini dipanjangkan atau seperti ini? Ya, dipanjangkan, Mas. Oh, dipanjangkan. Oke. Jadi semuanya itu dipanjangkan. Nanti apa ya itu wes Mas itu ya. Ya, itu kalau dilihat seperti itu, saya selalu kalimat pertama aja. PDKT apa Mas? Di blok coba Mas, di blok dulu. Mas, diblok dulu kalimat pertama. Lulus kan? Oh iya. Pak Is, suaranya Pak Is kurang jelas Pak. Kurang jelas Pak. Suaranya mungkin off cam aja Pak karena putus-putus Pak Is. Oke, sudah. Sudah. Oke. Coba Mas Fauzan. PDKT mana Mas? Saya baca lengkap dulu ya Pak. Ya nggak usah dibaca lah, nggak usah dibaca, langsung aja. PDKT mana? Diharapkan mampu menghadapi tantangan dunia kerja. Kok jangan panjang-panjang. Diharapkan gitu ya? Iya, Mas? Iya. Oke. Terus pertanyaan berikutnya yang muncul kan gitu. Apakah di depannya itu objek? Lulusan sekolah subjek. Hah? Subjek ya? Hmm. Nah, berarti malah tambah salah tuh Mas. Lalu subjek itu kan mesinime gitu. Kalimatnya aktif atau pasif? Gitu loh Mas. Gitu. Wah, ini pelajaran bahasa Indonesia ya. Kalau misalkan itu diharapkan, kalau lulusan itu Anda anggap subjek, mesinnya kan bukan diharapkan, tapi kan gitu loh Mas. Oh, iya. Oh? Ya. Nah, maksud saya seperti itu. Ya. Kemudian muncul lagi di situ itu Mas, cara mengutip itu Mas. Ari Wibowo Kurniawan. Ingat sekali lagi ya. Itu loh. Nggak Ari Wibowo itu loh Mas. Ari Wibowo itu. Coba diankan gitu. Ari Wibowo. Sekali lagi di body text ya, naskah di dalam itu tidak pernah mengutip itu ditulis lengkap Mas. Oh iya Pak. Nama belakang sekali lagi ya, saya ngulangi sekali lagi.
semuanya tuh last name gitu. Pertama nggak boleh menyebut nama gelar, ya itu ya nggak boleh gelar, nggak boleh jabatan, itu nggak boleh gitu. Nah yang ditulis itu adalah Kurniawan itu gitu ya. Nah kemudian dalam berita dan sebagainya itu nggak usah ditulis, itu nanti ditulisnya ada di daftar pustaka. Itu TNTI anu aja. Memperpanjang. Oh iya, memperpanjang sampai 5 November dan sebagainya itu nggak perlu seperti itu ya Mas anunya. Ya itu yang perlu. Ini yang saya sebut itu adalah bahasa informal. Lugas lah kalau itu penelitian ilmiah itu lugas gitu. Iya, gitu Mas. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu saya komentar itu, nggak perlulah ada kata-kata berdasarkan data gitu. Ya, mestinya kalau berdasarkannya dihilangkan jelas pasti itu data atau ya. Betul ya? Betul, Pak. Ya, data BPPS gitu kan juga cukup toh ya. Nggak usah yang diterbitkan. Ya, nanti kalau yang diterbitkan oleh Badan Pusat yang berada di Jakarta, yang diterbitkan tanggal berapa, lu nanti kanggo yang kabeh gitu. Iya. Ya Mas Fajan ya. Lugas baik gitu. Dan itu yang 1, 2, 3, 4, 5 itu 6 itu janjane itu yang dipentingkan yang mana tuh Mas? Sing SMP, sing SD, yang SMK, Pak. Nah, ya wes cukup ikut tok gitu loh. Nggak usah kabeh gitu loh. Soalnya ini menunjukkan yang paling besar, Pak. Kalau cuma satu nanti takutnya SMK-nya kelihatan ya besar. Sudah. Pengangguran terbesar para data BPS tahun 2002 didominasi oleh SMK sebesar 13,5. Yang lainnya nggak usah diceritakan juga nggak apa-apa. Iya. Betul Pak Is, dan itu ya data BPS yang ini tadi kan disampaikan tahun 2020 ya. 2020. Nah, ini 2021 yang Agustus saja udah keluar loh Mas. Nah, itu. Ya, Mas. Ya, jadi yang baru. Ya, jadi kan keluar data BPS itu Februari sama Agustus. Nah, Anda cari yang terbaru Mas. Ini kan sudah tahun 2022. Nah, bulan ini sebentar lagi keluar yang 2022. Jadi Anda pakai yang 2021. Gitu Mas. Jadi canggih, jadi terbaru manunya. Nggak apa-apa gitu. Nanti mau ujian, misalnya ujian tahun 2002 gitu, 2023, ya diganti lagi tahun 2001, ya 2002 gitu Mas. Nggak apa-apa Mas itu. Baik Pak. Ya, ini kritik ya, banyakkan kritik yang perlu saya sampaikan sehingga nanti semuanya itu lebih baik gitu. Jadi nanti kebanyakan nanti yang dikritisikan itu ya. Coba ke bawah lagi Mas. Nah itu. Ya itu kan sebetulnya wasted ya. Boleh katakan sampah data gitu. Gitu. Pembaca disuruh ngopoi itu dan ini. Apa atau dan itu kan nggak jelas. Mau lihat trennya atau gimana? Mau lihat trennya atau melihat apa itu kan nggak jelas itu, wasted itu Mas, wasted data dan nggak ada maksudnya. Gitu ya, itu yang coba yang bawahnya lagi gitu ya. Nah, seperti itu Anda lihat juga saya selalu menanyakan gitu PDKT di selalu gitu Mas. Gitu. Nah, itu sampai segitu panjangnya Mas kalimatnya menggeh-menggeh tuh Mas. Gitu. Menggeh-menggeh. Coba kalau segitu panjangnya itu predikat inti. Fakta data besar persentase pengangguran SMK yang mendominasi badan statistik tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang diharapkan dan tidak mencerminkan perwujudan tujuan sekolah, yaitu ini Mas, ketemu nggak Mas? Nggak ketemu Mas.
Iya. Enggak ketemu. Iya. Karena di situ ada kata kunci yang itu loh. Iya, yang itu menjelaskan. Jadi yangnya jodoh lah kalau menjelaskan itu. Yangnya itu lebih panjang daripada menjelaskan, yang dijelaskan itu lebih panjang gitu. Ya, ada kata kuncinya yang itu. Gitu nih Mas. Nanti tadi saran Bu Nur ini tolong diperhatikan. Buatlah outline-nya dulu, gitu. Kemudian baru nanti menyusun kalimat dan alinea-nya. Seperti itu. Ya. Nah, seperti itu Mas. Nerbita 2020 menyatakan entrepreneur adalah itu. Ya itu ya. Itu buku atau apa Mas? Nabita. Oh ini ya. Ini jurnal, Pak. Jurnal. Itu simpulan atau supporting ideas? Supporting. Supporting. Berarti belum tutup ya itu ya? Harusnya belum. Harusnya belum. Ya, artinya gini loh Mas, kalau memang sudah semuanya sadar bahwa itu belum lengkap ya nanti dilengkapi gitu loh maksud saya. Gitu ya. Sama juga yang berikutnya itu Mas, konsep pengembangan wirausaha ini dengan teknologi ini dapat diedukasi lewat dunia itu lewat itu kan kalimat yang tidak baku gitu ya. Segitu panjang sekali kalimatmu, itu panjang sekali Mas. Titiknya sampai mana itu Mas? Mulai konsep. Panjang sekali gitu ya. Tetapi apa yang ditakoni predikat ini bisa ketemu. Seperti itu ya. Ini misalkan andaikan dia dapat diedukasi gitu ya. Dapat diedukasi. Misalkan gitu ya, andaikan itu dapat diedukasi itu predikatnya. Yang menjadi masalah depan itu apakah itu objek atau subjek yang Anda masalahkan. Enggak juga kan gitu. Kenapa? Kan itu adalah konsep pengembangan. Gitu ya. Oke. Jadi tolong nanti semuanya dicermati kembali gitu ya, dicermati kembali. Ya, dicermati kembali. Apa sih sebetulnya yang mau diungkapkan di dalam alinea itu? Tadi yang paling enak ya dibuat outline-nya dulu. Nah, tapi kalau misalkan Mas Fauzan saya tanya, mestinya kan tidak mau menyampaikan masalah konsep kan Mas? Tidak masalah konsep itu kan tidak diungkapkan dalam latar belakang masalah kan? Iya, kritisasinya seperti itu Mas. Oke, ya. Nah itu tolong nanti juga sama ini contoh yang baik. Ini hal tersebut juga dapat menjadi solusi itu untuk kutipan, ya. Nah, itu banyak sekali kutipan, Mas. Iya. Alinea itu kutipan. Ya. Nah, yang bagus itu adalah kutipan itu adalah supporting ideas. Terus, what is your conclusion? Gitu. What are your conclusion? Atau apa simpulan Anda? Simpulannya. Nah, Anda menyajikan suatu masalah, kemudian supaya tidak ada opini, didukung oleh data dan fakta. So, apa simpulan Anda terkait dengan penelitian Anda kok Anda mengajukan masalah itu? Itu Mas, teoretiknya kan seperti itu. Gitu. Jangan semuanya dianukan dalam satu masalah, Mas. Tadi kan Bu Nurnya juga menyampaikan. Nanti Anda meninjau tentang misalkan RPL. RPL itu nanti bisa dilihat bagaimana pengembangan programnya, bagaimana itu memfasilitasinya, bagaimana kaitannya dengan penyusunan programnya, kemudian bagaimana cara evaluasinya, itu kan nanti semua dijadikan suatu permasalahan, kan gitu. Nah, kemudian titik fokusnya ada di kaitannya dengan assessment. Assessment itu kan nanti banyak juga teorinya, kan gitu. Ada yang autentik, ada yang apa. Nah, kalau yang nanti RPL itu bagaimana, kan gitu. Nah, ini kan perlu dicari solusinya
model yang tepat untuk pelaksanaan RPL, misalkan seperti itu. Nah, seperti itu ya. Oke. Ada komen lagi dari Bunding, monggo Bunding. Dan Pak Is ini untuk yang Mas Maulana Fauzan, maaf tadi masih mute ternyata. Ini saya melihat Anda itu sudah mengambil ya itu apa namanya citasi tidak langsung ditempel, kemudian tetapi yang saya lihat ini yang masih perlu ditambahkan kalimat di belakangnya, sebagai contoh itu alinea beberapa itu yang tadi terakhir dibahas oleh Pak Is tadi yang Martiah 2017 itu loh. Ini kan hal tersebut juga dapat menjadi solusi bagi masalah pertumbuhan penduduk yang ketimpangan dengan ketersediaan lowongan pekerjaan. Terus mau ngapain gitu loh Mas. Nah itu tadi yang disampaikan oleh Pak Is. Jadi pendapat Anda itu di mana ini posisinya gitu ya? Apakah Anda itu sepakat dengan pendapatnya beliau? Ada sisi lain ya pandangan Anda terhadap beberapa pendapat yang sudah disampaikan di sini. Jadi memang ketika kita nyusun alinea itu tidak boleh hanya sekedar kalimat pengantar kemudian sitasi gitu ya, baik sitasi langsung maupun tidak, tanpa adanya ini ya yang menunjukkan pemahaman kita terhadap beberapa pendapat tadi, pandangan kita terhadap pendapat tadi itu bagaimana. Ini kan belum ada ya, jadi masih ngambang begitu. Nah ini yang saya minta untuk ditambahkan ya Mas Maulana ya. Berarti silakan ditambahkan. Opini kita sendiri ya, Bu? Iya, jadi kalau kita tidak punya pendapat di sini kayak sekedar comot sana, comot sini, tapi kita nggak paham nih apa sih sebenarnya pandangan kita sebenarnya bagaimana terhadap kondisi seperti ini gitu ya. Jadi kita harus bisa menunjukkan pendapat kita seperti apa. Apakah kita mendukung atau mempunyai sisi lain yang berbeda terhadap pendapat-pendapat yang sudah ada, itu harus kita tegaskan. Begitu nggak Pak Is? Jadi ya, sedikit aja yang saya tambahkan. Jadi nanti itu kan merupakan bukan opini Mas Fauzan, tapi itu boleh merupakan sintesis Anda lah gitu dari masalah, kemudian katanya dengan tadi dukungan data atau fakta melalui sitasi-sitasi tadi, yaitu apa sintesis Anda terhadap masalah itu. Apakah Anda kontras, apakah Anda setuju, ataukah abstain, kan gitu yang sebaiknya. Ya. Nah, itu juga ada kata mereka itu Mas itu ya. Mereka itu siapa Mas? Contoh kalimat berikutnya, nah itu mereka yang akan paham. Itu Anda banyak menggunakan kata yang Mas. Iya. Ya. Sama aja nanti kan sama aja di ini Bapak ini misalkan Bapak bertopi ya, Bapak bertopi yang duduk di pojok yang memakai baju merah yang apalagi gitu. Itu kan semuanya atribut toh Mas. Iya gitu ya. Sebetulnya intinya adalah yang dimasalahkan itu Bapak bertopi kan gitu. Ya. Jangan terlalu banyak penjelasan atributnya kan gitu, Mas. Nanti malah nggak jelas. Ya. Nah, ini kalau yang contoh bagus dari Mas Fauzan untuk yang lainnya. Gitu. Oke, masih ada yang lain? Cukup ya Mas Fauzan? Ya, terima kasih. Semoga nanti kan setelah ini nanti tidak ada Vicon 2 minggu ke depan nanti menghasilkan bab 1. Gitu ya Bu Ning ya? Iya, tapi harus sudah bagus kan 2 minggu. Sudah bagus. Nanti minggu ke berapa setelah itu nanti kita ketemu sampai dengan hasil Trinity-nya. Gitu. Nanti kita lihat nanti. Ya, seperti itu. Hanya 2 minggu ya. 2 minggu. Izin Pak, selama 2 minggu tuh kita boleh konsultasi progres ke Bapak, ke Pak Is atau ke Bu Nur boleh?
Boleh. Boleh. Kan ada forum, toh Mas, di Google Classroom itu ada forum atau ada WA group. Silahkan dimanfaatkan ya. Silahkan manfaatkan. Jadi kami itu terbuka untuk misalnya ditanya kayak gitu, nggak apa-apa. Cuman kita nggak ada sinkron meeting ini loh kayak gini. Iya, nggak ada semacam ini gitu ya. Dan toh dimanfaatkan juga diskusi dengan pembimbing juga sudah bisa, Mas. Oke, betul Pak Is. Kadang-kadang mahasiswa tidak intens dengan pembimbingnya masing-masing. Iya gitu. Iya, nanti Mas Arief ini saya tagih terus nih. Mas Arief ada nggak nih? Ya, misalkan Mas dengan saya kan gitu ya, bisa tanya nggak apa-apa. Nah, ya. Nanti kalau misalkan nggak bisa lewat jelas saya nulis, biasanya langsung tak telepon gitu. Gitu. Itu semacam itu. Oke. Kalau 3 ini sudah cukup, kita cukupkan saja, nggak apa-apa. Gitu. Atau masih ada satu lagi atau silakan. Ya. Sekali lagi yang tampil ini bukan berarti kalau menurut saya akan lebih baik nanti ketahuan gitu, dan itu akan menjadikan contoh pelajaran pada teman-teman yang lain gitu. Nah, dengan contoh tadi kalau memang sudah bisa dipahami, insya Allah nanti 2 minggu ke depan bab 1 oke kan gitu. Pak, boleh bertanya Pak Is? Oh ya, silakan. Minggu Pak, lah ini tadi kalau hasil tempat saya itu kan memang seperti tempatnya Pak Mas Nova itu. Jadi permasalahannya itu di belakang Pak, nggak di depan. Jadi di depan itu hanya mengungkapkan istilahnya aja ya seperti citasi dulu gitu loh Pak, sebagai awalan baru itu. Tapi seperti yang panjenengan sampaikan tadi, di depan mestinya sudah ada ini loh masalahnya seperti itu nggih Pak? Iya. Jadi misalkan tadi ya katanya misalkan contohnya punya Mas Nova, ini katanya outline-nya dulu itu kekayaan energi fosil, ya. Terus nanti transisi fosil ke energi terbarukan. Dibuat gitu intinya dibuat outline-nya seperti itu, kebijakan energi terbarukan. Misalkan itu penggunaan teknologi modern untuk pengembangan energi terbarukan. Misalkan gitu ditulis dulu aja. Jadi satu alinea itu kalau bisa mencerminkan suatu masalah gitu. Tapi Pak, maksud saya misalkan kayak saya di di TEVA sama analisis TEVA dan time pembelajaran itu maksud saya tadi itu ini loh Pak, kutipan-kutipan itu nggak boleh langsung di-plug gitu ya Pak, jadi satu alinea nggak boleh nggih? Pendapat atau peraturan presiden dari Kemendikbud itu nggak boleh nggih Pak? Iya, jangan langsung itu jadi kutipan, tapi apa masalahnya terkaitan dengan kutipan itu kan gitu. Oke Pak. Iya. Jadi yang kalau bisa itu memang satu alinea itu mencerminkan suatu permasalahan yang nanti unity gitu loh Mas. Gitu. Jadi nggak bisa satu alinea kemudian itu masalah toh, kemudian nanti didukung kajian toh, itu satu alinea simpulan toh gitu, nanti kan membacanya kan susah. Readernya tuh membacanya susah gitu. Berarti satu alinea ada permasalahan kemudian diikuti dengan misalnya sitasi atau misalnya yang dari Kemendikbud, dari peraturan gitu boleh Pak? Harus begitu nggih? Intinya kan gini, bahwa kalau kita menjadikan suatu alinea itu kan ada main ideas-nya atau main topiknya itu apa, supaya itu tidak menjadi opini penulis, maka harus ada data fakta pendukung. Itulah yang kita sebut dengan supporting ideas. Ya, yang disitulah yang kita sebut dengan citasi tadi. Nah, kalau sudah Anda menampilkan suatu masalah ternyata sudah didukung oleh fakta, terus apa kaitan konklusinya Anda itu menampilkan masalah itu dengan dukungan data itu sebetulnya apa kan gitu. Itulah yang maksudnya seperti itu.
Nah, kemudian antara alinea 1, alinea ini harus ada ke alinea berikutnya. Umumnya dari konklusi yang Anda buat pada paragraf awal itu merupakan lanjutan dari paragraf berikutnya. Gitu ya. Nah, misalkan gini, sampai contoh. Rumah tradisional banyak disukai turis asing. Data pariwisata, rumah asing di Indonesia banyak variasinya. Gitu ya. Kan seperti itu kan? Nah, kemudian Anda disimpulkan, rumah tradisional sangat tergantung pada budaya. Apakah budaya Batak, Jawa, kemudian sebutkan 3 gitu aja. Nah, sesuai dengan penelitian Anda kan Jawa dan Bali misalkan. Nah, di situ. Nah, kemudian Jawa dan Bali memiliki dengan budaya yang unik, misalkan gitu. Nah, rumah Jawa, gitu, didesain dengan konstruksi limas, misalkan gitu. Nah, kemudian silakan itu. Menurut budaya Jawa, hasil penelitian siapa, boleh limas menunjukkan apa, gitu Mas. Selanjutnya rumah adat Bali, strukturnya terdapat misalkan ada 3 atau berapa apa gitu ya. Nah, menurut siapa itu menunjukkan suatu gaya arsitektur apa, misalkan gitu. Begitu anunya. Nah, seperti tadi itu menunjukkan ada budaya Jawa dan Bali, itu namanya hypothetical conclusion namanya. Hypothesis conclusion. Ya, itu namanya hypothetical conclusion. Sehingga tadi bisa dibahas rumah tradisi Jawa, kemudian nanti rumah tradisi Bali, kan gitu. Contohnya semacam itu. Ya, Pak. Ya. Nah, kalau yang direct ya dianukan. Kalau mau direct ya tanpa Bali, Jawa dan Bali tadi. Nah, seperti itu. Bisa dipahami mboten nggih? Ya, kalau dari kemarin kami kampungan kami. Saya itu pemikirannya itu Pak. Jadi dari apa ya istilahnya dari Kemendikbud misalkan tentang apa itu TEFA terus macam-macam itu loh Pak, pendapat dari temuan dari BPS, Badan Statistik bla 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 bla, terus capaian pembelajaran itu apa, budaya kerja itu apa dulu gitu loh Pak, baru lihat. Jadi saya salah pemahamannya berarti Pak. Nggak campur diatur, nah itu nanti dibuat di-split. Nah nanti katanya pembelajaran teaching factor itu masalahnya apa, masing-masing di situ Mas. Iya Pak. Dipecah-pecah itu, jadi masing-masing itu digunakan sebagai supporting ideas. Gitu, Pak. Misalnya yang TEFA itu kan masalah bisa mengangkat dalil proser dulu ya Pak ya? Iya boleh. Nah bisa mengangkat dalil proser, kemudian melihat kondisi ya pembelajaran di pendidikan vokasional itu belum sesuai dengan apa yang digariskan oleh dalil proser, maka kemudian muncul yang itu namanya TEFA itu tadi. Jadi masalahnya sebenarnya gapnya di awal mungkin diangkat kesenjangan dari idealitas ya, idealitas sebuah pendidikan vokasional. Nah, Anda bisa angkat yang dalil ke-6 atau ke-7 ya, mana yang menurut Anda itu tidak sesuai ya. Misalnya lingkungannya atau cara kerjanya atau gurunya ya. Nah, ini Anda yang akan melihat menyisir kira-kira mana yang Anda angkat dalam latar belakang. Tidak semuanya harus diangkat. Dari 16 dalil itu hanya mungkin 3 dalil atau 4 dalil enggak apa-apa. Iya, banyak itu Mas. Misalkan pendidikan vokasional itu kan education for work. Ya kan? Education for work itu kan harus ada learning for work, learning about work, learning understanding the nature of the work. Itu ada teorinya. Nah, seperti itu harus berorientasi pada bekerja, tentang pekerjaan di tempat kerja. Nah, prinsip-prinsip itu adalah prinsip teaching factory kan gitu. Nah, seperti itu yang harus disampaikan. Pak Is,
Untuk mau yang di split itu berarti misalkan kan saya ada 3 kata kunci teaching factory, capaian pembelajaran sama budaya kerja. Berarti itu nanti di split satu-satu itu Pak. Misalkan teaching factory 3 alinea, terus kemudian umpama gitu Pak. Terus capaian belajar berapa alinea, terus budaya kerja berapa alinea gitu nggih? Iya, ya 3 halaman juga boleh. Oh, ngaten nggih. Oh iya, ya. Tapi di atasnya itu harus ada Mas apa yang mendasarinya. Yang menjadi main gitu Pak. Iya. Utamanya. Nggih. Sebentar Bening ini tak di monggo Bening. Ini ada telepon lagi nggih. Nggih, enggak apa-apa Pak Is. Memang Tanya, hari nggih monggo silakan Mas Aditya. Ini Bu, terkait model penelitian evaluasi, bukan kebetulan saya ambilnya model penelitian evaluasi. Nah, tapi yang saya baca ada beberapa model Pak, Bu, untuk evaluasi itu ada model CIEPP, model goal oriented dan lain-lain. Nah, terus cara menentukan model mana yang cocok untuk penelitian kita tuh gimana Bu? Sekarang objek penelitian Anda apa dulu? Itu pembelajaran pneumatik. Pembelajaran pneumatik. Kalau saya sarankan ngambil CIPP aja ya. Gitu. Nah, gimana cara kita menentukan model yang sesuai? Memang kita harus pelajari keyword dari masing-masing model itu. Jadi kalau misalnya kita akan mengevaluasi sebuah program yang itu punya tujuan khusus, mungkin kita akan lari ke goal oriented ya. Tapi kalau program itu hanya ditujukan bukan memiliki orientasi khusus, mungkin bisa goal free. Tapi kalau saya sarankan untuk kegiatan pembelajaran itu lebih mudah Anda lagi nanti analisisnya pakai CIPP. Ya, walaupun Anda boleh menggunakan component state juga boleh. Tapi itu analisisnya kurang tajam ya, karena nanti yang component state itu kan hanya ada 3. Kalau istilahnya kan ada tiga bagian yang nanti akan kita lihat. Tapi kalau CIPP kan ada 4 yang mulai konteksnya sudah dibedakan sama input. Sementara kalau component stack itu konteks sama input jadi 1. Jadi analisisnya kurang tajam. Jadi kalau untuk pembelajaran, kalau saya sarankan nanti menggunakan CIPP model. Gitu. Terima kasih Bu. Ya. Dan referensinya banyak Mas, CIPP itu. Dan banyak digunakan orang karena memang kita akan lebih detail membahas atau menganalisis dari berbagai aspek. Nah, kalau misalnya goal free referensinya kan sedikit. Dan itu biasanya buku-buku sudah lama ya, misalnya bukunya Isaac yang tahun 1920-an kayak gitu ya, sudah lama begitu. Nah, memang banyak modelnya, tetapi mana yang ingin Anda pilih, kalau saya sarankan untuk tesis, saya kira CIPP cukup. Ya, ada pertanyaan kaitannya dengan latar belakang, Mas Adit? Monggo. Ya, silakan Mas. Ini maaf ya, saya dengan segala maaf. Ini saya itu kan hari Kamis yang lalu itu kan ada hujan. Itu Buning yang waktu kita Vicon. Kemudian ada petir hebat sekali itu. Nah, ternyata di masjid itu semua power supply yang switching switching itu semuanya jebol. Kemudian semua lampu yang LED itu mati, lampu sorot itu semuanya jebol semua. Oke, sama. Tempat saya juga pernah kena ya, Pak. Waduh, itu iya. Dikasih penyalur petir ya, Pak? Ya, kalau penyalur petirnya oke sudah, tetapi itu yang disibelnya itu yang nggak bisa Jadi katanya dengan getaran itu yang tidak bisa dianukan. Oh, okay. Iya, kalau penangkal petirnya sudah pakai yang merkuri itu sudah itu. Elektrodinamis. Iya, elektrodinamis. Nah, yang tidak bisa dianunya itu yang getarannya itu. Wah, semuanya kena itu anunya. Oke, Pak. Yang ngeri juga kalau hujan kayak gini. Saya ngajar juga terus buru-buru matiin. Soalnya saya sudah trauma. Televisi saya semuanya mati semua. Kemudian CCTV rantas semua. Lampu juga sama. Untungnya instalasinya nggak apa-apa, hanya yang bagian depan aja.
Jadi ini kan tadi anak-anak tak minta untuk beli, anak-anak yang di mana di masjid itu tak minta untuk beli. Jadi itu kan konfirmasi, terus kalau saya yang beli langsung plak gitu. Nah, anak-anak itu harus kemarin saya sudah belanja gitu ya. Harus validasi ya Pak. Gimana? Harus validasi ini sama harus ini. Validasi instrumen. Baik, saya kira itu nggih. Tadi semoga aja nanti dengan latar belakang masalah ini kuncinya gini, memang di bab 1 itu boleh katakan penguji gitu kan gitu ya, atau review itu pasti membaca latar belakang masalahnya itu. Nah, kalau saya terus terang kalau mau membaca itu tak delok iki kalimatnya dan alineannya, paragraf dulu. Saya skimming gitu ya, skimming. Kenapa itu dibuat semacam itu? Nanti kalau di Inggris kan Mas, gitu. Ya ada mbaknya ya, Mbak Rizka ya. Kalau di Inggris kan nanti nggak ketemu Mas. Bahasa Inggris itu kan ketat dengan ini predikat itu, gitu loh. Ya meskipun nanti Anda pakai Google Translate, kemudian pakai Grammarly, malah nanti nggak ketemu nanti anunya. Bahasa Inggrisnya nanti kelihatan nggak bagus. Oke, saya kira itu ya Buning ya anunya. Kami sangat mengharapkan ya dalam waktu 2 minggu ke depan mahasiswa bisa bekerja dengan sungguh-sungguh ya. Kami berharap punya timeline seperti ini itu supaya Anda nanti selepas mata kuliah ini memang betul-betul sudah ready ya. Mumpung masih dibimbing itu Anda harus bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya daripada nanti Anda ngerjakannya nanti kemudian ada kesulitan dengan konsultasi dengan dosen pembimbing, itu sering sekali ya Pak mahasiswa alasan seperti itu. Jadi jangan sampai. Jadi mumpung ini ada proposal tesis, ada saya, ada Pak Is, mari kita sama-sama diskusi ya, menyelesaikan, mengurai permasalahan yang ditemui oleh mahasiswa. Silahkan ya, diusahakan semaksimal mungkin ya. Iya. Karena dengan penyusunan proposal yang bagus ini, khususnya di bab 1 ini, kalau bab 2 itu gampang ya, bab 1 ini yang gampang. Iya, bab 2 itu gampang. Nah, kalau bab 1-nya sudah betul, nanti bab 2-nya insya Allah gampang sekali. Ya, apalagi bab 3. Gampang. Lebih gampang lagi. Bab 4. Yang susah itu bab 4. Terus terang saja. Yang susah bab 4 interpretasi, sama analisis data. Itu interpretasinya itu kan yang susah di situ. Apa makna data yang Anda dapatkan itu? Itu nggak ada anunya, itu tergantung pada penelitinya. Iya. Gitu, tapi kalau bab 3-nya sudah cengkorongannya sudah kelihatan, bab 4-nya kan tinggal jalan ya Pak. Ibarat motor itu sudah dipanasi, tinggal pencet gas gitu. Iya, gitu anunya. Apalagi bab 5, tinggal sudah sehari selesai kalau bab 5. Selesai. Tinggal syukuran ya Pak. Iya. Lampiran itu gampang wes. Gitu, asal Anda tertib dalam organisasi file, insya Allah lampiran itu gampang. Tapi kalau dari awal Anda nggak tertib, nah nanti kesulitan gitu. Ya perlu dicatat juga lampiran itu isinya ya. Yang pertama tolong dicatat semuanya. Nanti supaya gampang. Jadi Buning ya. Lampiran yang pertama yang pertama yang ada di lampiran itu pertama adalah kisi-kisi instrumen. Ya. Itu kisi-kisi instrumen. Kemudian kalau situ instrumennya, kisi-kisi instrumen, kemudian nanti, tapi setelah divalidasi ya semuanya, kisi-kisi instrumen, instrumennya, data mentahnya, analisisnya, nah kemudian bukti bahwa Anda sudah melakukan penelitian. Cukup legalitas itu saja. Formal. Legalitas formalnya. Sudah itu. Kalau mau foto-foto ya boleh ya Pak ya. Itu ya boleh buktinya. Seperti itu. Nah, yang kepentingan validasi dan sebagainya itu sebetulnya ketika Anda melakukan ujian saja gitu ya. Ketika ujian bahwa ini instrumen saya sudah divalidasi. Ya, seperti itu.
Tapi bukti validasi secara statistik dan sebagainya itu ada di perhitungan analisis data tadi. Gitu nggih? Ya, betul Pak Is. Itu aja. Iya, Pak. Dan saya dan Pak Is itu berharap proses validasi itu ya pada saat ini, proposal tesis ini. Iya, gitu anunya. Sudah tervalidasi anunya. Oh, ini nanti kita lihat kisi-kisi instrumennya, gitu sesuai enggak dengan kajian teorinya. Gitu. Validasi langsung A+ itu nanti kita. Seperti itu. Gitu ya. Pokoknya targetnya kalau Anda sudah mengajukan validasi instrumen A. Itu ya Buning ya. Ya, validasi instrumen aja Pak, nggak usah produk. Instrumen aja kita udah bagus. Oh, kalau saya sampai instrumen itu udah lebih tinggi. Luar biasa ya. Anda sampai mengajukan validasi aja, suratnya saja. Suratnya, nggak usah nunggu hasil. Suratnya sudah masuk, itu udah jaminan A ya Pak ya. A+ malah ya. Itu saja. Validasi, maksudnya validasi surat dari mana Pak? Loh, ya surat tapi sudah disampaikan, nggak cuma surat tok ya. Ya, jadi nanti dari Kapoldi itu sudah mau mengajukan validasi, artinya kan ada kisi-kisinya, ada instrumennya untuk divalidasi. Itu sudah dapat A. Iya, Pak. Gitu. Menilainya nggak tetap bening ya? Ya, betul. Sudah paham belum yang dimaksudkan Pak Is? Kalau belum tak tunjukkan suratnya. Itu. Nanti bisa kalau ditunjukkan bening untuk suratnya ya. Nggih, tolong. Oh ya, boleh. Ini yang barusan tadi minta tadi pagi ya. Nggih, monggo. Tapi ini validasi media ya Pak. Ya nggak apa-apa ya. Nanti kan sama ya, cuman lampirannya yang beda. Ya, nah, nanti kalau Anda sudah membuat surat kayak gini, ini kebetulan S1 ya, yang validasi media ini. Tapi media, Anda nanti sampai validasi instrumen aja yang Anda validasi instrumen aja kami sudah bisa memberikan A+ ya. Kalau sampai pada produknya sudah A+++. Nah, ini ada surat seperti ini. Nanti kan ada tanda tangan Anda, dosen pembimbingnya siapa, kemudian kaprodinya siapa. Ada surat ini sudah diberikan kepada beliaunya. Kalau di sini Pak Eko ya, dikasihkan Pak Eko, itu Anda menunjukkan bukti itu, kita sudah garansi A ya. Jadi gampang toh mencari nilai A di kuliah ini. Ya Mas Puji ya. Gampang ya. Bismillah lah. Bismillah. Bismillah ya. Jadi apapun kalau kita usahakan itu bisa. Cuman kadang kita yang menunda-nunda waktu itu. Jadi memang harus spare waktu khusus untuk studi itu harus spare waktu khusus karena Anda studi dan bekerja, ya kan? Saya dulu tuh studi ya, bekerja ya, hamil ya, melahirkan bisa selesai 2 tahun, masa Anda enggak ya? Iya kan? Anda kan enggak hamil toh. Gitu ya. Ini menarik sekali. Dan untuk membantu Anda, sebetulnya kan saya juga difasilitasi oleh Bu Nurning. Itu nanti ada Turnitin, bab 1 di Turnitin. Gitu ya. Nanti pada minggu sebelum nanti direview oleh kami gitu sudah ketahuan di situ Anda dapat di atas 20 atau di bawah 20. Itu nanti saya berikan nanti pada Anda anunya. Kan nanti Anda makmur sendiri. Mana yang itu Anda sama dengan punya orang lain, itu akan ketahuan. Iya. Itu. Betul. Dan itu membantu Anda Mas ketika mau daftar ujian udah nggak mikir Turnitin karena kita sudah filter dari bab per bab begitu. Ya, jadi jangan sekali-kali copy paste. Jangan sekali-sekali copy paste sejak awal. Dan jangan membuat strategi untuk mengelabui kami untuk Turnitin. Kami sudah tahu triknya mahasiswa ya. Jadi mahasiswa pinter tapi kami juga harus lebih pinter untuk hal-hal yang kecurangan-kecurangan. Mohon maaf ya. Karena mahasiswa yang tahun kemarin ada ya Pak yang masang trik itu ya. Ya, terpaksa juga kami terpaksa kami buka ya supaya mereka tahu kalau kita tahu gitu. Iya. Ya karena kami pernah jadi mahasiswa kan gitu ya. Jadi tahu gitu. Baik, saya kira itu yang
yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Semoga dalam waktu 2 minggu nanti Anda bisa menulis dengan baik, ya, sesuai dengan kriteria penulisan karya ilmiah. Ya. Amin. Nah, seperti itu. Nah, nanti setelah itu kan nanti Anda perbaiki lagi hasil review kami, ya. Nah, dengan demikian nanti akan lebih baik lagi. Jadi setelah nanti Anda menulis bab 1 bukan berarti sudah betul. Nanti akan diperbaiki lagi hasil reviewnya. Gitu nggih? Insya Allah seperti itu. Nah, semoga nanti pertama bisa dilihat dari nanti Turnitin-nya. Ya, semoga nanti di bawah 20 gitu. Terus nanti kami review kan gitu kan. Berarti sudah ada 2 pedoman itu. Nah, dengan demikian nanti setelah itu Anda bawa ke pembimbing kan gitu. Nah, ada masukan 3 itu berarti harapan kami itu nanti kualitasnya akan semakin baik. Atau nggak tahu, atau semakin stres. Gitu ya, seperti itu. Tapi semoga tidak ya. Dengan semakin banyak masukan bisa dianggap bahwa itu adalah untuk memperbaiki kualitas Anda gitu ya. Harapan kami seperti itu. Ya. Saya kira itu ya Bu Ning ya, harapan kita ya Bu Ning. Nggih, sampun cekap Pak Is. Intinya spare waktu dan tetap semangat. Iya. Ya, semoga kami berdua bisa membantu Anda. Ya. Saya kira cukup pertemuan kita. Mari kita tutup dengan doa syukur. Semoga bermanfaat pertemuan kita sore ini. Berdoa silakan. Alhamdulillah. Amin. Yang cukup, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bu. Pak Is. Sama.